Halo teman-teman, jadi kali ini kami akan memberikan materi mengenai cara mengenkripsi AES. Nah, jadi AES itu Advanced Encryption System ya. Nah, ini adalah tabel dan urutan pengenkripsian AES. Kita akan lakukan segera. Tapi sebelum kita mengenkripsi, ada baiknya kita mengetahui apa itu AES. Pengertian dari AES. AES itu algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi. AES menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Memiliki panjang kunci 128, 192, dan 256 bit, serta dikembangkan untuk menggantikan DES yang dinilai sudah tidak aman. Saat ini, AES digunakan secara luas di berbagai sektor seperti pemerintahan, teknologi, dan transaksi digital. Oke, kita masuk ke sejarah AES. Di tahun 1997, NIST mencari pengganti DES karena sudah tidak aman. Nah, kita tuh awalnya sebelum pakai AES tuh kita pakai DES sebagai enkripsinya. Terus karena DES udah lama-kelamaan gak aman, jadi kita butuh pengganti kayak DES. Nah, di tahun 1998, 15 algoritma diajukan dan dievaluasi. Jadi kita udah bikin algoritma, 15 algoritma, kita masih evaluasi biar sempurna. Terus di tahun 2000, Ritzdale terpilih sebagai pemenang. Di tahun 2001 ditetapkan resmi sebagai AES. Nah, di tahun 2001 baru AES diluncurkan, resmi ditetapkan. Itu di tahun 2001 udah sempurna. Terus AES mendukung kunci 128, 192, dan 156 bit ya, yang aku jelasin di pengertian sebelumnya. Digunakan luas untuk keamanan data hingga sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke Etron Key 1. Nah, di sini key-nya itu aku pakai jaringan kelas B, terus plain text-nya itu aku pakai Faza, Ian, sama Putri. Jadinya kita cari dulu angka-angka dari huruf-huruf di atas. Ini cara nyarinya itu kita pakai HEX yang udah aku buat di Excel. Nih, tadi jaringan kan, G-nya itu ini kita pakai HEX, G-nya itu 4A. Kita cek dulu ya. Ini 4A, terus A-nya itu 41, diterusin sampai ke B. Nah, kalau yang spasi ini kita itu emang pakai 20 karena rumusnya 20 nih. Kalau kosong berarti 20. Sama kayak plain text-nya juga gitu, cari dari satu huruf kayak ini Y. Kita cek dulu. Y itu 59. Nah, ini. Terus lanjut kita ke XOR. Jadi plain text yang udah ditemuin angka-angkanya ini disusun jadi kayak gini. Terus kita XOR-in. Caranya itu kita pakai rumus DEC 2 HEX ini di Excel. Kita caranya XOR-in itu 46 sama 4A. Terus 41 itu sama 4E. Jadi kayak berpasangan-berpasangan gitu. Setelah itu ada subbyte. Plain text yang sudah di-XOR dengan key diubah ke tabel SBOX ini seperti 0C yang jadi FE, 0F76, 61EF, 14FA. Dihitungnya dari X ke Y seperti ini. Dan yang lainnya. Setelah itu ada Cifrost. Cifrost adalah salah satu tahapan transformasi dalam algoritma AES yang berfungsi untuk menggeser posisi byte pada setiap baris state. Proses pergeseran byte yang tidak mengubah nilai data tetapi mengubah posisinya untuk meningkatkan keamanan enkripsi AES. Nah, nilai yang sudah di SBOX-kan tadi
digeser seperti ini, 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selanjutnya yaitu pada mix column kita lakukan mix column dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi hasil dari kita shift row, kita gunakan rumus ini untuk menghasilkan mix column. Nah, sama seperti yang lain, ini untuk baris pertama dan untuk baris kedua juga sama rumusnya. Begitu terus hingga mendapatkan mix column. Nah, dari mix column ini kita mendapatkan hasil dari mix column tersebut kita XOR-kan dengan zipper pertama, kanal yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, jadi hasil dari yang telah kita gunakan rumus tersebut, kemudian kita XOR-kan dengan zipper pertama kita secara keseluruhan dan menghasilkan ini untuk XOR kedua. Ini adalah XOR 2. Nah, kemudian ini digunakan untuk melanjutkan di sini. Jadi ini XOR kedua, ini XOR pertama, XOR pertama, XOR kedua. Kita lakukan hal yang serupa. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bawa ke sini. Kemudian kita lanjutkan subbyte shift row mix column hingga mendapatkan hasilnya. Oke. Sampai pada ke round 9. Nah, selanjutnya pada round 10. Di round 10 ini kita tidak melakukan mix column lagi. Karena pada tabel yang kita lihat tadi, urutannya pada last round tersebut tidak terdapat mix column. Namun, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan hasil dari K10 ini? Nah, hasil dari yang kita shift row-kan tadi, kita langsung XOR-kan dengan K10 yang kita buat. Dan dapatlah hasilnya. Ini adalah hasil dari K10 atau last round. Nah, kemudian hasil tersebut kita ubah ke desimal menggunakan rumus hex to dec. Dan kemudian kita ubah juga dari desimal tersebut menjadi teks menggunakan char ya, menggunakan rumus char. Dan jadilah kita mempunyai sebuah enkripsi dari plain text dan ciphertext yang sudah kita buat. Ini adalah plain text yang tadi kita buat dan ini adalah ciphertext yang kita buat. Dan ini adalah hasil dari plain text dan ciphertext yang telah kita lakukan selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Kemudian kita subbyte shift row dan kemudian kita mix column hingga mendapatkan hasil yang kemudian kita XOR dengan ciphertext yang sudah kita buat sebelumnya dan menghasilkanlah XOR yang kemudian kita lakukan pengulangan tersebut sebanyak 10 kali untuk mendapatkan hasil dari enkripsi AES. Nah, jadi hasilnya itu berupa seperti ini. Nah, ini untuk penjelasannya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Jadi dari mix column itu kita menggunakan hitungan matriks untuk memix column. Nah, matriknya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini adalah column matrix yang kita gunakan. Nah, 02, 03, 01, 01. Nah, kemudian untuk rumusnya yang lebih detail seperti ini. Jadi pada FE, untuk kita mendapatkan hasil dari mix column FE, kita harus mengkali 2. 2 kali A0, A0 itu adalah FE, dan kemudian kita XOR-kan dengan 03. 03 itu adalah 63. Kemudian kita XOR-kan dengan A2.
baik A2 itu adalah 30 dan seterusnya. Jadi setelah pengulangan yang kita lakukan, kita mendapatkan hasilnya, dan selanjutnya hasil dari round 9-nya kita lakukan byte, dan kemudian kita shift row, dan kemudian kita XOR, dan dapatlah round 10. Ini adalah hasilnya. Hasil dari plain text ciphertext-nya itu kita menghasilkan yaitu enkripsi dari AES itu sendiri, enkripsi teks ciphertext berupa seperti ini. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.